Kau detak dan jantungku berdebu kencang. Kau buatku terbang melayang. Tiada ku sangka getaran ini ada saat jumpa yang pertama. Mataku tak dapat terlepas darimu, perhatikan setiap tingkahmu. Tertawa pada setiap candamu saat jumpa yang pertama. Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? Could it be something that I never had? Oh, mungkinkah ini cinta? Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? Could it be something that I never had? Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? Could it be something that I never had? Could it be love? Ya, Could It Be Love, satu lagu dari Nora and Friends sudah membuka acara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Halo, ketemu lagi dengan kami di sini Jogja TV yang pasti di jam 5 sore tepat hari ini di tanggal ini hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 16 September 2020. Wah, ada yang sudah mulai lupa tanggal, lupa hari ini kayaknya nih ya. Saking seringnya di rumah jadi lupa tanggal, lupa hari. Mudah-mudahan hari ini Anda sudah santai, sudah free, sudah berkumpul dengan keluarga dan bisa menyaksikan acara kami. Karena kami akan ngobrol santai aja di sini dan Anda di rumah juga nanti bisa ikut bergabung dengan kami di line telepon 451666. Apa sih yang mau kita obrolin hari ini? Nggak jauh-jauh dari COVID-19, tapi juga nggak jauh-jauh dengan pemulihan ekonomi. Kita tahu bahwa Indonesia, khususnya daerah istimewa Yogyakarta, untuk pemulihan ekonomi ini sepertinya harus dimulai dari bawah ya, dari UKM, UMKM, dan juga koperasi. Ini akan menjadi tema kita hari ini, pemulihan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM secara efektif dan berdampak. Yang pasti acara ini juga kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Di studio sudah hadir dua tamu penting saya hari ini yang siap berbincang dengan saya dan juga Anda di rumah tentunya yang bisa untuk bergabung nanti. Ada yang pertama, beliau adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Insinyur Sri Nurkiat Siwi, MMA. Apa kabar Bu Siwi? Baik, selamat sore Mbak Sira. Selamat sore Bu Siwi. Terima kasih sudah hadir di sini Bu Siwi. Nanti saya mau nanya nih kira-kira kabar UKM dan koperasi di Indonesia, di Yogyakarta seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua, saya yakin beliau ini juga akan, bukan akan lagi ya. Kemarin-kemarin begitu pandemi, pasti banyak yang curhat dengan beliau dan teman-teman di sana. Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Pak Huda Tri Sudianto ST. Apa kabar Pak Huda? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Huda ya? Baik, sehat insya Allah. Baik, nah ini kalau ngomongin soal aspirasi rakyat ya, masyarakat, banyak nggak sih UKM-UKM yang curhat ke Pak Huda dan teman-teman? Tapi jangan dibocorin sekarang nanti ya Pak Huda ya. Saya pengen tahu seperti apa curhatnya. Sebelumnya saya mau ke Bu Siwi dulu. Bu Siwi, kabar koperasi dan UKM di DIY saat ini seperti apa Bu Siwi? Selamat sore pemirsa TV.
Mbak Vira, Iya. Pak Uda. Jadi bicara terkait dengan pemberdayaan recovery ekonomi melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Seperti tadi Mbak Vira sampaikan, bagaimana koperasi dan UMKM yang ada di DIY. Tentunya kita sudah tahu semua dengan adanya pandemi COVID seperti ini yang Iya. kapan sampai selesainya juga kita Nggak belum ngerti, tahu. ya. Gitu. Memang banyak berdampak kepada para pelaku usaha mengikuti UMKM. Yang tentunya setiap UMKM itu mestinya kan beda-beda. Ada yang memang benar-benar terpuruk sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ada yang memang bisa tapi mengalami kontraksi, tapi ada yang memang mereka juga masih tetap bisa eksis. Tentunya ini ditentukan terkait dengan jenis usahanya dan bagaimana sikap mereka untuk lebih bersikap untuk tetap berkreasi, berkreatif, dan tentunya melalui siap untuk melakukan adaptasi terkait dengan kondisi yang seperti ini, bagaimana menangkap peluang. Nah, koperasi memang kemarin saat kita melakukan survei ini banyak yang kita melalui 1000 sampel, kemarin hampir 301 koperasi yang disampel itu mengalami likuiditas likuiditasnya jelek, dan mereka memang kenapa ini koperasinya mengalami liquid ini karena banyak anggota yang karena kondisinya anggotanya kan juga para pelaku usaha sebagian besar gitu mengalami kontraksi dalam bisnisnya. Akhirnya saat melakukan anggota ini mungkin pinjam atau tabungannya juga diambil, pinjamannya juga nggak bisa untuk jadwalnya untuk mereka mengangsur, ini akhirnya kan berdampak terhadap organisasi yang dimiliki gitu kan. Begitu juga UMKM karena pasarnya kemarin kita juga ada beberapa aturan untuk social distancing, physical distancing, ini kan juga mengalami di dalam pemasaran. Tapi memang ini juga tadi seperti saya sampaikan tidak mengalami tidak semuanya sama. Kalau kita lihat di triwulan 2 kemarin kan memang kita kan turun ya sampai minus. Ini kan karena apa? Karena kita ini kan pariwisata, UMKM, pendidikan ini kan tidak bisa terpisahkan ya. Jadi saat ada pembatasan terkait dengan daerah-daerah lain juga ada yang melakukan PSBB, akhirnya kunjungan di Jogja ini kan berkurang. Tempat wisata pada menutup dengan sendirinya karena nggak ada pengunjung, dan produk-produk UMKM mestinya kan ini kan saling bisa tidak terdistribusi lah ya. Hotel-hotel juga tutup. Nah, inilah yang dialami oleh para pelaku usaha. Tapi tentunya ini juga kita terus melakukan pembinaan, pendampingan bagaimana mereka juga tetap bangkit. Tentunya kan juga secara bertahap melihat terhadap kondisinya mereka, permasalahannya apa, terkait pemasarannya, pembiayaannya, atau terkait dengan produksinya gitu kan, kita lihat seperti itu. Iya, jadi tidak semua UMKM sebenarnya terpuruk, tapi ada sebagian mungkin yang juga sudah bisa melihat yang potensi bisa, ada celah nih kayaknya gitu ya. Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi. Apa saja sih sebenarnya yang sudah dilakukan dari Dinas Koperasi dan UKM? Saya ke Pak Huda dulu nih. Pak Huda, kalau dari DPRD, dari Pak Huda dan rekan-rekan memandang, ini kan sedang ada pemulihan ekonomi lewat UKM dan koperasi. Cara pandang dari DPRD sendiri seperti apa dengan adanya pemulihan ini? Ya memang saat ini pelan-pelan sudah mulai bangkit ya, meskipun saya yakin masih sangat terdampak dibandingkan dengan sebelum pandemi. Karena hampir menurut catatan dari Bank Indonesia, itu kan perekonomian di DIY ini lebih dari 60% itu tergantung dari UKM yang berbasis wisata sama berbasis kampus, ya kan? Nah, ketika kampus kemudian melakukan pembelajaran di jarak jauh, meninggalkan kota Jogja dari rumah, itu sudah jelas akan menurunkan sekian triliun dari perputaran ekonomi di Jogja. Kemudian wisata tidak lancar ya, tidak pernah Pemda DIY ini, Ngarso Dalem, Sultan tidak pernah menutup wisata ya. Tetapi orang takut sehingga kemudian kunjungan wisatanya otomatis drop. Hotel-hotel nggak pernah ditutup oleh pemerintah karena kita nggak PSBB, hanya kita tanggap darurat. Tapi pengunjungnya nggak ada, ya kan? Nah, itu kemudian sangat terdampak sekali. Pertama kali terdampak pasti juga UMKM. UMKM pertama kali terdampak. Kalau kita lihat di seputaran Malioboro yang tadinya ramai, luar biasa ya. Hari-hari ini kita masih lihat sepi, meskipun 1-2 sudah mulai muncul. Abang-abang becak, luar biasa terdampak. Artinya memang dampak ini dirasakan masyarakat. Di shock pertama, 2 bulan pertama itu kemudian sangat shock, tapi kemudian sekarang pelan-pelan mulai bangkit ya.
mulai bangkit. Nah, kunci dari ini semua menurut saya sih tetap kita menerapkan protokol kesehatan dan fasilitas kesehatan yang cukup. Jangan sampai kemudian kita euforia karena terdorong ekonomi, terdorong kemudian Pemulihan harus ekonomi. bekerja lagi, protokol kesehatan dilupakan. Lupa. Kalau lupa protokol kesehatan, nanti kasusnya meledak, kapasitas rumah sakit Turun kita lagi. tidak mampu lagi, akan menjadi mencekam lagi. Saya kira jangan. Memang kita harus sangat hati-hati di sini. Jadi menurut saya sih kunci pemulihan ekonomi termasuk UMKM sekarang adalah ketaatan pada protokol kesehatan itu nomor satu. Kemudian yang kedua, bagaimana kesiapan rumah sakit, kesiapan lab, kesiapan tenaga kesehatan, kesiapan instalasi kesehatan dan seputar itu. Tidak bisa dipisahkan antara pemulihan ekonomi dengan kesehatan maupun protokol kesehatan. Ini menurut pandangan kami, sehingga memang yang kita harus lakukan, program-program itu kita gulirkan, tetapi ketaatan pada protokol kesehatan itu kita tegakkan betul. Nah, kalau kemudian itu jalan, mudah-mudahan ya warga kita, saudara-saudara kita sudah mulai terbiasa. Kalau kemana-mana pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak berkerumun, sambil mereka berkegiatan ekonomi. Mudah-mudahan sekarang ini sudah membaik lah, sudah mulai membaik dari sisi itu. Meskipun akhir-akhir ini mulai ramai lagi ya, tapi saya kira ramainya itu karena tracing ya, karena tracing yang masif. Ya lebih baik kita beranggapan kita ini positif, lebih baik begitu. Mending gitu ya, mending begitu ya daripada lebih baik kita beranggapan kita positif, kemudian kita terapkan protokol kesehatan ketat dalam rangka kita beraktivitas. Ya, kita berekonomi, kita berjualan dan lain-lain. Jadi saya kira itu yang jadi tekan pada. Tapi kira-kira menurut Pak Huda bisa berjalan seimbang nggak sih antara pemulihan ekonomi dan juga protokol kesehatan tetap di nomor satukan tuh? Saya kira harus diusahakan, mau tidak mau ya. Sekarang ini mau tidak mau kita harus begitu. Kalau tidak demikian, misalnya kita lihat tadi jualan di angkringan yang ditayangkan, angkringan begini begitu, kita sangat menghargai Bapak-Bapak. Saya juga suka ngangkring ya kan. Tapi kalau kemudian kita di angkringan tidak pakai masker, kemudian berdekat-dekatan, makanannya juga kurang bersih, ini kan jadi risiko. Ada klaster di angkringan. Jangan seperti itu. Kemarin ada klaster pedagang semuanya UMKM semua. Jadi orang jadi takut sama UMKM, takut mau jajan di pinggir jalan, takut jajan soto, kan jadi orang-orang jadi nggak jadi hidup lagi nih ekonomi. UKM-nya nggak jadi hidup lagi. Jadi kalau kita pastikan, terutama UMKM ini taat protokol kesehatan, kita jajan di soto, kita jajan bakso, kita jajan di angkringan, tapi penjualnya pakai masker, ada cuci tangannya, jaraknya dijaga, ya kita akan jajan biasa. Aman ya, rasanya aman gitu ya. Rasanya aman dan tidak muncul berita ini klaster itu. Seperti itu. Kan nggak enak ada klaster ini ditutup gara-gara pedagangnya positif. Setiap ada berita yang memberitakan UMKM menjadi klaster baru, itu rasanya aduh. Sedih ya? Sedih, karena ini dampaknya luas. Orang jadi takut mau beli angkringan, takut beli ini beli itu, padahal mereka sangat butuh itu. Betul. Oleh karena itu mau tidak mau seluruh UMKM kita ini mesti taat protokol kesehatan sehingga orang merasa nyaman untuk kita bisa berbelanja di situ, kemudian kita berekonomi di situ, kira-kira gitu. Bukan hanya mal-mal yang besar-besar saja. Iya benar, baik. Nanti kan kita lanjutkan lagi obrolan kita, masih seru sekali karena saya pengen tahu nih aspirasi dari masyarakat seperti apa sih, curhatan dari teman-teman UKM kepada Pak Huda dan rekan-rekan seperti apa, kemudian program apa yang sudah dilakukan Dinas Koperasi dan UKM. Setelah satu ini kami kembali lagi, tetap bersama kami dalam Bincang hari ini. Ya, kita lanjutkan lagi obrolan kita hari ini terkait dengan pemulihan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM secara efektif dan berdampak gitu ya. Karena ini yang paling terdampak awal-awalnya, tapi ada juga sebagian yang malah justru melihat peluang di sana. Jadi sebenarnya tidak semua, tapi ya paling tidak adalah kebijakan-kebijakan dari Dinas Koperasi dan UKM yang dilakukan supaya pemulihan ini sesuai dengan targetnya gitu ya. Nah, kalau tadi sudah disampaikan secara umum pandangannya UKM dan koperasi di DIY itu seperti apa, sekarang saya pengen nanya ke Bu Siwi nih, kira-kira apa yang sudah dilakukan gitu ya, yang sudah ada program apa gitu dari Pemda, terutama dari Dinas Koperasi dan UKM Jogja kepada para UKM yang terdampak. Ya, jadi
Artinya saat kita melakukan apa yang harus kita lakukan itu kita kan melihat data yang ada di lapangan dulu. Kita melakukan di awal kita melakukan survei melalui Sibakul, kita ada sistem pembinaan koperasi dan pelaku usaha. Jadi di situ kita lihat sebetulnya permasalahan di UMKM ini apa? Saat di awal ini kan sudah sejak Maret ya kita. Jadi kan di awal kita memang survei itu menunjukkan hampir 55% dari para pelaku UMKM itu bermasalah terkait dengan pemasarannya karena kan tadi yang saya sampaikan ada beberapa peraturan atau pembatasan terkait dengan mobilitas dari masyarakat. Dengan seperti itu apa yang harus kita lakukan adalah membantu mereka untuk melakukan mempromosikan atau memasarkan produknya mereka masih ada. Masyarakat juga ada yang membutuhkan, tapi ada beberapa pembatasan. Nah, itulah kami ada program yang namanya free ongkir melalui Market Hub yang ada di Sibakul, dan produk-produknya adalah dari mitra Sibakul. Tentunya tidak semua mitra Sibakul, tentunya kita juga melakukan kurasi terhadap produk apa saja yang bisa masuk yang sudah memenuhi terkait dengan beberapa persyaratan legalitasnya, terhadap kontinuitasnya. Jangan sampai Market Hub ini kan kita dengan sistem IT karena kan suka nggak suka kita sekarang sudah harus mulai berbenah terhadap apa yang dilakukan di bisnis mereka di dalam pemasaran mereka yang tadinya ada yang sebagian juga masih konvensional dituntut sekarang kan sudah harus bertransformasi ke IT itu kan. Jadi dari Pemda membantu atau memfasilitasi untuk biaya kirimnya. Di sini kan ada ekosistem yang untuk pemulihan di UKM-nya tetap bisa berkarya, produknya juga bisa dibeli oleh konsumen. Konsumen ini tidak perlu ketemu karena mengurangi ini, tapi ini kita juga bekerjasama dengan ojolnya juga mendapatkan yang kemarin juga banyak jasa untuk mereka. Untuk hantaran dari ini kan mereka juga jasanya bisa dimana karena kan pendidikan bahkan masyarakat juga berkurang mobilitasnya kan mereka juga berkurang. Nah dengan itu selain itu kita juga melakukan beberapa membantu mempromosikan produk-produk UMKM melalui campaign terhadap produknya dan juga kita melakukan pendampingan karena harapan kita dan mestinya kan masyarakat ini kan sekarang udah beda dengan masyarakat yang dulu karena dengan adanya COVID ini kan sekarang seperti tadi Pak udah sampaikan harus hati-hati protokol kesehatan. Nah, kita juga ajak si para pelaku UMKM ini juga melakukan protokol kesehatan saat dari produksi sampai mereka melakukan transaksi. Nah, transaksinya yang kemarin masih ada beberapa yang tunai kita arahkan mereka juga kita pembelajaran kita kerjasama dengan perbankan dengan BI itu kan dengan QRIS kita arahkan ke situ jadi tidak perlu dengan karena kan ini kalau transaksi uang ini kan juga pusat ini perantara nih perantaran virus ini makanya kan kita saat melakukan apa yang kita lakukan juga melihat memetakan terhadap permasalahan mereka. Selain itu kita juga kalau bicara UMKM ini kan juga kita ajak mereka juga untuk berkreasi, berinovasi. Jadi yang tadi saya sampaikan tidak semuanya langsung start, tapi ada memang beralih ya. Jadi yang tadinya fashion mungkin beralih ke kuliner karena memang dengan adanya COVID seperti ini kan yang dibutuhkan masyarakat itu kan baru yang kebutuhan primer, kebutuhan sekunder itu nanti masih berpikir gitu. Nah ini kan juga mengarah ke kebutuhan boleh beralih fungsi, tapi kan maksudnya produknya juga yang safe gitu. Jadi yang sesuai dengan kalau bicara ekonomi kan sekarang masyarakat juga kita baru berpikir untuk ekonominya kan semua mengalami tidak hanya UMKM tapi kan mestinya kan ada beberapa kita harus hati-hati dulu gitu kita belum tahu sampai kapan. Jadi saat produksi contohnya mungkin kemasannya besar ya coba deh dibikin kemasan kecil-kecil dulu jadi masyarakat juga bisa menikmati bisa mampu lah gitu terjangkau lah seperti itu. Nah ini kan kita lakukan seperti itu. Jadi kita juga melakukan pendampingan kemarin ada prakerja. Jadi kami juga ada pusat layanan usaha terpadu yang ada di Dinas Koperasi yang tentunya itu juga mitra Sibakul. Kita melakukan
dengan pendampingan dengan model mentoring kita. Kalau para pelaku usaha ada permasalahan, kita mentoring, ada dengan sistem coaching, juga ada dengan pelatihan, dan kita juga memfasilitasi bagaimana mereka juga terhadap kalau permasalahan dengan pembiayaan, mestinya kita juga menemukan mereka dengan lembaga pembiayaan. Nah, jadi ini kan masalah pembiayaan ini termasuk kebijakan juga nih dari pemerintah. Tapi nanti sabar dulu ya, saya mau ke Pak Huda dulu. Pak Huda, ada nggak sih keluhan-keluhan dari masyarakat, curhatan dari teman-teman UKM? Kira-kira ada aspirasi yang diserap nggak dari sini? Banyak sekali curhatan dari Seperti masyarakat. misalnya apa? Paling banyak apa? Hampir tiap hari ya. Oh ya? Paling banyak kalau teman-teman yang bergerak di wisata, ya mereka sekarang tidak bisa punya omset yang cukup baik ya. Kalau misalnya kita lihat rekan-rekan yang lebih kecil lagi, mikro, misalnya pengemudi becak misalnya, mereka hampir sulit mendapatkan penumpang saat ini, misalnya begitu. Warung-warung menyampaikan mereka sekarang omsetnya turun, ya kan. Kemudian yang urusannya dengan koperasi-koperasi, likuiditas ya, rata-rata likuiditasnya terganggu karena memang ya banyak dari nasabah-nasabah mereka yang mengalami gangguan ekonomi juga begitu. Jadi memang menurut saya harus ada langkah-langkah yang cukup strategis dari pemerintah daerah. Kita sadar pemerintah daerah ini kan tidak mungkin ya mau menyelesaikan masalah ini semuanya. Duitnya juga nggak cukup ya kan? Apalagi DIY ya, kita ini duitnya sangat terbatas. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita punya kelebihan di Jogja ini. Kelebihannya Jogja ini punya gotong royong, Jogja ini punya orang-orang kreatif, Jogja ini punya orang-orang yang memiliki kepedulian ya. Disitulah kemudian kita bisa menggandeng rekan-rekan kita ini, mengorganisir rekan-rekan kita. Gerakan-gerakan masyarakat yang berorientasi pada ekonomi kan banyak sekali. Misalnya saya sebutkan ada gerakan yang cukup bagus ya, ada gerakan Sambatan Jogja misalnya, yang diinisiasi oleh Pak Dr. Rimawan Pradityo di Gajah Mada. Ada lagi Jogja Gumbrega, ada lagi gerakan-gerakan ini saya kira perlu untuk kemudian diorkestra, kemudian dilakukan kesamaan nada ya. Ya pengkomunikasian saja. Tidak mungkin, mereka kan free ya, mereka bebas, cuman kita positioningkan seperti ini dalam konteks penumbuhan ekonomi maupun UMKM kita. Artinya kita nggak bisa pemerintah ini memandang, oh ini yang jadi gerakannya adalah pemulihan ekonomi, pekerjaannya pemerintah, programnya pemerintah, ya tidak bisa. Pusing dong pemerintah begitu tidak ya? Mungkin, ya nggak kan? ada bantuan masyarakat di situ. Yang kemudian gerakan ekonomi ini ada gerakan kita inventaris ya, kemudian pemerintah menjadi semacam hubnya, pelindungnya, kita support mereka ya kan. Jadi dengan ungkitan-ungkitan yang kecil, rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang pada peduli itu akan mampu kemudian membangkitkan lebih besar lagi ungkitan di bawahnya. Ini langkah strategis yang mesti kita lakukan. Jadi potensi-potensi masyarakat kita dorong oleh pemerintah. Dorong belum tentu pakai uang ya kan, bisa juga pakai koordinasi, bisa juga pakai kemudian komunikasi, apresiasi dan hal yang semacam itu. Tapi kita mesti ngerti peta itu. Petanya seperti apa sih gerakan perekonomian masyarakat. Kemudian yang kedua, memang ada hal-hal yang memang pemerintah mesti turun tangan, ya kan? Seperti misalnya? Ya, misalnya kalau kita bicara likuiditas koperasi. Koperasi ini kita punya koperasi yang sehat berapa puluh, berapa ratus ya di Jogja ini. Koperasinya banyak, cuman yang sehat berapa puluh ya? Ya, berapa ratus ya. Berapa ratus ya, oke. Ada ini, mereka membuat koperasi itu menjadi sehat ya. Ini kan butuh effort yang luar biasa tinggi, butuh kemudian butuh tenaga, butuh kemudian sumber daya, waktu yang lama. Ketika mereka terpukul di masa pandemi ini hanya beberapa bulan, kemudian mereka kemudian hancur atau kemudian mereka drop, membikinnya lagi sulit. Naikinnya lagi susah nih. Mempertahankan mereka inilah yang kemudian pentingkan. Inilah kemudian kita bisa melakukan program-program yang mensupport mereka. Kalau mereka misalnya koperasi, itu kan kalau misalnya butuh likuiditas. Kalau sudah dihitung kalau nggak salah sama Bu Siwi itu likuiditas yang dibutuhkan koperasi se-DIY ini ratusan miliar mungkin ya, ratusan miliar mungkin 100 sampai 150 miliar. Pemerintah yang nggak punya duit segitu itu. Tapi kan kita punya bank pembangunan daerah ya, kita bisa subsidi dari sisi bagi hasil atau bunganya. Kemudian koperasi bisa mengakses dengan lebih murah. Koperasi yang sehat kan butuhnya begitu. Bukan butuh uang cash langsung dikasih, enggak. Tapi mereka lebih butuh insentif kebijakan, pinjaman lunak. Kalau udah ada LPDP, kalau perlu LPDP-nya kita panggil di sini bagaimana yang dari pusat-pusat itu kita temukan dengan mereka. Dinkop
kasih aja penjaminan, pokoknya koperasi ini dipinjemin LPDB kerjasama dengan mereka, Dinkop penjamin pada LPDB misalnya. Berarti ini ada skema perancangan anggaran nih antara DPRD dan juga Pemda Dan ya? untuk ini, pemulihan ekonomi ini kan sebenarnya anggarannya sudah kami pisahkan, atau kemudian sudah ada kebijakan yang namanya BTT ya, biaya tidak terduga. BTT ini tidak perlu persetujuan kami, ya kan? Udah kita lepaskan. Jadi APBD kita ini bagi dua sekarang. BTT biaya tidak terduga yang silahkan dipakai oleh rekan-rekan SKPD atau gugus tugas untuk melakukan berbagai kegiatan, diantaranya kesehatan, pemulihan ekonomi juga. Dan kita juga nggak tahu ada COVID ini kan ya? Berarti itu bisa dipakai. Dipakai ya BTT. Kemudian yang satunya lagi adalah APBD secara umum. Nah, untuk BTT ini kita bisa kreatif, bisa komunikasi, bisa kemudian melakukan langkah-langkah strategis. Nah, kami sifatnya berkomunikasi. Nah, ada juga program-program dari pusat yang gede-gede tuh. Ada kemarin saya dengar BPD mau ditempatkan uang 1 triliun kalau nggak salah ya. Untuk apa? Untuk pemulihan ekonomi. Dari pemerintah pusat menempatkan uang ke BPD 1 triliun, BPD DIY. Saya nggak tahu udah turun atau belum uang itu. Nah, bagaimana ini bisa diakses? Terhadap UKM-UKM, jangan yang akses, jangan hanya kemudian usaha-usaha menengah saja. Kan paling gampang nyalurin 2 miliar, 1 miliar itu kan bank mudah kan. Kalau nyalurin 50 juta, 30 juta itu kan sulit. Ya, malah lebih sulit ya Pak? Ya sulit lah, kemudian nariknya gimana maksud saya kan banyak ininya kan, banyak. Nah, inilah peran dari pemerintah daerah. Oke, kita kerjasamanya, si resonansi dari uang pusat ini seperti apa, nanti yang UKM-UKM ini kita jaminkan. Dengan itu artinya dipermudah memperoleh akses dengan persyaratan bank. Jadi hal-hal strategis seperti ini menurut saya perlu dilakukan oleh kita. Jadi ada prioritas lah ya untuk UKM-UKM ya? Ada prioritas dan juga ada kemudahan ya. UKM-UKM kita ini nggak semuanya bisa aksesibel sama uang ya, bank ya, bisa bankable. Disitulah kemudian peran Dinkop untuk menambal kekurangan-kekurangan mereka kalau kita nggak punya duit ya kan. Tapi kalau kita alokasikan duit untuk nyubsidi, misalnya bagi hasilnya, segala macam bunganya itu juga bisa baik menurut saya. Jadi menurut saya langkah-langkah ke depan harus sangat proaktif dari kita, dan kami sangat concern di situ. Kami juga sering diskusi sama Mbak Siwi ini untuk melakukan hal tersebut. Yang penting sekarang masyarakat kita ini kita mudahkan. Kita sadar kekuatan kita nggak cukup, tapi kekuatan masyarakat ini luar biasa. Cukup besar, luar biasa. Kelebihan Yogyakarta saya kira itu. Jadi saya kok yakin kalau kemudian sinergi ini, kemampuan pemerintah yang melemah dari APBD anggaran bisa akan didukung ditopang oleh kemampuan masyarakat yang membesar. Nah, tinggal kita mengorkestranya atau kemudian menyamakan nada tuh ya. Itu kan ada orkestra begini memposisikan, mengkomunikasikan. Ya, gerakan-gerakan kita banyak. Mudah-mudahan tingkat kemanfaatan yang dipakai oleh masyarakat atau tingkat penderitaan masyarakat akan menjadi lebih baik. Tidak harus dengan duit kita semuanya gitu. Ya, itu terobosan-terobosan yang sudah disampaikan Pak Uda dan rekan-rekan gitu ya. Mudah-mudahan ini berjalan harmonis juga. Baik, untuk Anda yang masih ingin bergabung dengan kami masih punya 2 sesi lagi. Setelah yang satu ini kami akan kembali bersama dengan Anda dalam bincang hari ini, pemulihan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM secara efektif dan berdampak. Kami kembali setelah jeda berikut. Dan aku tercipta oleh waktu hanya untuk saling mencintai. Mungkin kita ditakdirkan bersama, merajut kasih, menjalin cinta, berada di pelukanmu, megangkanku. Apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta? Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Kau dan aku tercipta oleh waktu hanya untuk
saling mencintai. Mungkin kita ditakdirkan bersama, berajut kasih, menjalin cinta, berada di pelukanmu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Oke, itu tadi kesempurnaan cinta Nora and Friends ya. Dan kesempurnaan itu bisa saja terjadi dan terwujud pastinya kalau misalnya antara pemulihan ekonomi nasional atau daerah istimewa Yogyakarta dan protokol kesehatannya berjalan dengan sama-sama ini ya, apa namanya, dikedepankan gitu ya. Nah, kalau tadi sebelum jeda sempat ngobrol-ngobrol mengenai ada nih bantuan-bantuan atau apa ya istilahnya, ini kebijakan terkait dengan mungkin pendanaan, mungkin pinjaman dan segala macam ya. Nah, mengenai fasilitas-fasilitas kredit nih, waduh langsung aja dituju nih. Ada nggak sih Bu Siwi dari Pemda atau Dinas Koperasi kepada para pengusaha kecil ini? Ya, kalau bicara fasilitas tadi yang sudah disampaikan Pak Huda ya, jadi Pak Huda sudah menyampaikan sebetulnya kan satu fasilitas itu kan kita lihat di awal memang yang kita perlukan apa tadi terkait dengan bagaimana pemerintah membantu untuk memasarkan karena di awal. Tapi tentunya kan ini juga beriring berjalanan nanti kan permasalahan dari para pelaku ini kan kalau kemarin di pembiayaan belum mengalami permasalahan, tapi semakin hari semakin bulan ini kan juga akhirnya pembiayaan juga jadi mereka juga mengalami jadi masalah juga di cash flow-nya juga misalnya kan mereka kan juga ini karena kan dari sisi asetnya, dari sisi omsetnya ini kan juga semakin berkurang. Nah, itulah yang tadi disampaikan Pak Uda, bagaimana sih fasilitasnya, memang kita tidak bisa sendiri gitu kan, pemerintah ini kan menjadi hub-nya. Jadi kita kalau apa ya saling gotong royong dan program ini kan tidak hanya dalam arti kalau bicara lembaganya itu kan dari Pemda, dari pemerintah, dari pusat juga dari masyarakat, dari komunitas, dari kayak sekarang ini dari media massa gitu. Nah, dari pemerintah juga ada beberapa program terkait dengan kalau pinjaman sampai 10 miliar itu kan ada subsidi bunga gitu kan gitu. Oh, kalau lebih dari ini ada lagi restrukturisasi. Nah, ini kan tergantung sebetulnya kondisi dari tadi melalui apa? Ini kan melalui bank-bank yang memang tadi kan dari BPD juga ada menjadi bank penyalur juga gitu, dari Bank Himbara juga ada. Jadi memang kemarin ada permasalahan ya, tidak semuanya sih sebetulnya permasalahannya. Oke, permasalahannya kita koma dulu karena ada yang bergabung dengan kami. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, monggo dengan Bapak Pak Joko. Oh iya, monggo Romo Joko di Prambanan ya. Silakan. Iya, Romo, apa yang ingin disampaikan? Ya, ini temanya sangat menarik ya. Iya. Tapi tadi di depan Bu Siwi menyampaikan bahwa kesulitan pengusaha itu pada pemasaran. Menurut saya, sebenarnya fungsi pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah sebagai manajer pemasaran itu sendiri bagi dunia usaha. Iya. Karena dalam pemasaran itu bagaimana membina produk, mulai dari perizinan, standarisasi, sertifikasi dan sebagainya itu tugasnya pemerintah. Kemudian dalam menentukan harga ini juga tugas pemerintah, yaitu mulai dari harga pajak, harga UMK dan yang lain-lain, itu yang menentukan pemerintah. Kemudian dalam promosi, ini jelas
pemerintah bisa menganggarkan promosi mulai lokal, regional sampai internasional. Kemudian pada distribusi, pemerintah bisa mengizinkan ya perusahaan-perusahaan distributor, agen atau retail itu. Semuanya menjadi kebijakan pemerintah dalam membina pengusaha lokal. Ya, yang bisa diolah dalam pembinaan ini, pemulihan ini, saya kira adalah tingkat pajak maupun tingkat suku bunganya. Apakah mungkin di daerah selama pandemi ini diadakan kebijakan tax holiday maupun mengenalkan tingkat bunga, mungkin sampai akhir tahun, sehingga para pengusaha ini bisa survive untuk menghadapi kondisi yang sulit seperti ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Romo Joko di Prambanan sudah menyampaikan. Ini aspirasi loh Pak Uda ya, jadi beliau. Monggo, Bu Siwi gimana Bu Siwi? Ini ada masukan juga dari masyarakat yang langsung. Ini semuanya pemerintah juga berperan nih gitu. Selamat sore Pak Joko. Jadi terkait dengan kita sepakat sebetulnya kan ini kan apa yang disampaikan Pak Joko itu kan pemerintah mestinya kan mempunyai regulasi untuk perpihakan terhadap para pelaku usaha. Jadi kalau bunga tadi kan sudah kita sampaikan bunganya memang sangat sekarang berkisaran antara 3% gitu. Kalau saya mencontohkan dana bergulir yang ada di Pemda DIY dulu dengan Pak Uda ini kan 3%, meskipun ini baru kita mulai lagi ya Pak Uda dan kita review terhadap juknisnya gitu. Nah 3% selama 3 tahun, tapi tentunya di dalam mengakses terhadap pembiayaan itu memang perlu persyaratan. Ada beberapa soft loan yang dari kalau kami ada dari LPDB yang BLU-nya Kementerian Koperasi, memang syaratnya harus koperasi, makanya kami memang sering mendorong ayolah kita bersatu dalam bentuk sebuah koperasi yang ini juga akan memudahkan dari semuanya, dari sisi aktivitas. Jadi bunganya sekarang 3% dengan bunga menurun, tapi memang ini harus diakses sampai bulan Desember karena ini kan akhir tahun aja. Akhir tahun. Jadi cuman memang ini seperti apa yang tadi Pak Huda sampaikan, memang ada beberapa yang koperasi yang memang sudah siap, tapi ada koperasi yang belum. Inilah memang PR kita bareng-bareng yang harus kita bangun. Jadi tadi Pak Joko juga nyampaikan bagaimana pemasaran, itulah kami membangun jejaring kerjasama yang tadi disampaikan Pak Uda. Pemda ini menjadi hubnya. Kemarin kami dengan lembaga keuangan kita banyak platform-platform yang kita memang berkolaborasi, harapannya memang Pemda itu hanya menjadi hubnya, menjadi dirijennya. Kan kita masyarakat sudah bergerak dan nanti kan semakin banyak yang bersinergi, berkolaborasi, ini sebetulnya kan ini maksudnya pemulihan ekonomi ini akan bisa penanganannya mungkin akan lebih cepat. Terkait dengan quality control terhadap produksi, memang ini ya memang PR kita bersama. Jadi kita secara bertahap melakukan beberapa pembinaan, melakukan pelatihan, bagaimana mengajak para pelaku UMKM itu untuk quality controlnya memang harus sudah semakin meningkat dengan quality control, dengan standarisasi, dengan legalitas. Kita melakukan pendampingan dan fasilitas kemarin dari Pak Uda dari legislatif juga ada 300 halal dengan tahun ini ya Pak Uda, 300 halal, 300 PR. Ini kan dalam rangka bagaimana keperpihakan dari Pemda untuk mengangkat para pelaku UMKM ini legalitasnya juga semakin kapasitasnya semakin meningkat. Ya, intinya adalah ini sebenarnya sedang berproses gitu ya. Cuman kan namanya proses nggak sekarang jalan gitu. Besok jadi gitu. Dan ini memang hubungannya kami juga mengajak para pelaku UMKM itu mempunyai motivasi sama-sama, ayo bareng, karena kan kita Pemda memberikan fasilitas, padahal itu ada persyaratan, contoh halal, itu kan kita fasilitas bagaimana syarat untuk mencapai halal, ada beberapa alokasi untuk uji lab, ini kan memang difasilitasi Pemda. Tapi kalau dari pihak UMKM nggak ada sesuatu yang harus dibenahi, nggak segera dibenahi, ini akhirnya halal ini nggak bisa nggak keluar karena istilahnya anak nunggu orang tuanya jalan dulu baru dia mau jalan gitu ya. Ini hubungannya kalau kami sering menyampaikan hubungan kita mutualisme, saling kita, nah itulah kan kita anak dengan orang tua ya. Pak Uda, dengan apa yang disampaikan Romo Joko di Prambanan tadi seperti apa? Ya saya kira sangat bagus, itu ada kita positioning
pemerintah di mana kan pertanyaannya paling pas di situ. Ya. Ketika pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ini ada beberapa keterbatasan, ya, ada SDM, ada anggaran dan lain-lain. Kita kan punya positioning di kebijakan. Nah, disitulah ada sinergi yang mesti kita bikin. Jadi sekarang saya kok lebih cenderung bagaimana kita ini bisa bersinergi dengan program-program yang sudah ada dari pusat misalnya. Saya tadi matur di awal kita ada LPDP ya yang dana besar, ada penempatan dana ke Bank BPD, dana besar ya kan. Cuman advokasi untuk rekan-rekan koperasi dan UMKM untuk bisa mengakses ya. Inilah kemudian ada kesulitan. Menurut saya positioning pemerintah di DIY di sini, kita tanyakan aja, wahai LPDB misalnya, atau wahai BPD misalnya, ini ada uang nih seperti ini yang dari pusat, yang kita nggak punya ini, tapi kita punya kepentingan sama teman-teman kami di UMKM yang tidak bisa mengakses secara langsung. Sekarang apa yang bisa kita bikin kebijakan di Pemda DIY agar mereka bisa mengaksesnya, ya kan? Tidak bisa mengaksesnya itu karena persyaratannya kurang? Misalnya, ya artinya kalau ada yang persyaratan kurang, kemampuan, kemudian riwayat bank kurang misalnya, ada kemudian beberapa hal yang masih tertoleransi itu, kita tambal atau kemudian kita tutupi dengan kebijakan, demikian sehingga aksesnya bisa lebih luas. Ini irit semuanya. Jadi menurut saya kita berpikir sinergi, sinergi program dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga yang ada, program-program apa seperti itu plus sinergi dengan masyarakat. Saya kira pilihan yang paling realistik sekarang ini adalah sinergi. Oke, baik. Nah, sinergi ini akan kita bahas di sesi yang keempat. Tetap bersama kami kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih bersama kami tetap dengan pemulihan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM secara efektif dan berdampak. Masih bersama Bu Siwi, masih bersama Pak Huda, dan kita lanjutkan lagi obrolan kita. Ini terkait dengan apa yang tadi sudah sempat terputus ya Bu ya. Tadi kita sempat ngobrol ini masalah ada pemberian bansos produktif nggak sih ke UMKM gitu Bu? Bansos produktif yang sekarang ada ini melalui pemerintah yang kemarin 2,4 juta per UKM, tapi ini kan ada syarat dan ketentuan tadi yang kami sampaikan. Jadi bansos produktif ini kan untuk UMKM yang masih belum belum bankable lah gitu. Jadi ada persyaratan dia di mikro, ultra mikro lah gitu. Jadi Pemda DIY sudah mengalokasikan, memang ini sinergi dengan kabupaten kota dengan beberapa komunitas. Jadi persyaratannya memang ada NIK, ada nama, ada jenis usaha, ada alamat rumahnya, ada nomor HP gitu. Dari situ kita sinkronkan melalui Sibakul. Kenapa ini Sibakul? Karena kan memang ada beberapa yang penulisan terkait dengan nick-nya masih salah dengan formatnya, harusnya teks masih number. Nah itu kan kita kirim ke sana, tapi memang bantuan produktif, bantuan presiden produktif ini yang produktif ya, ini lebih ke nanti dari pemerintah daerah ini mengirim ke pusat, nanti pusat yang akan melakukan verifikasi gitu. Jadi tahap pertama kemarin nanti akan dikucur, tahap pertama kemarin melalui Bank Himbara, nanti kita akan nunggu verifikasi yang kedua ini. Jadi baik. Nah ini kalau tadi Pak Huda sempat menyampaikan ada biaya tak terduga ya Pak Huda ya. Ini pemulihan ekonomi dengan biaya tak terduga. Ini skemanya seperti itu. Ini efektif nggak Bu kira-kira? Kalau yang melalui yang Pak Huda sampaikan tadi BTT, kami yang melalui tadi free ongkir itu kan juga mengambil dari BTT dan ada beberapa pemulihan terkait bagaimana membantu pemasaran produk-produk UKM melalui campaign, dan ada kita pemberdayaan UMKM di awal melalui padat karya. Jadi kan saatnya masyarakat saat kita melakukan aktivitas kita perlu masker, kita pemberdayaan melalui padat karya untuk membuat masker. Jadi para pelaku UMKM membuat masker, bahannya yang memberikan Pemda, mereka memproduksi, nanti akan merembes terhadap ongkosnya. Begitu juga contoh. Contoh yang lain mungkin di Koma dulu nih, ada yang bergabung dengan kami. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, monggo silakan, mau ada yang mau disampaikan lagi? Iya, sedikit ya. Ada dua hal penting yang dalam kondisi seperti ini, dan mungkin ini perlu secara kontinu. Yaitu yang pertama tentang kemitraan. Ya, jadi perlu secara berkesinambungan. Itu Pemda bermitra dengan Kadin, itu secara terus-menerus. Kemudian
dinas teknis itu dengan asosiasi. Hmm. Ibaratnya dalam menjalankan ekonomi seperti menjalankan kereta. Oke. Rel sisi kirinya itu Pemda, Oke. rel Sisi sisi kanannya? kanannya itu Kadin. Oke. Sehingga tidak boleh gaduk, sehingga KKN, tapi tidak juga berjauhan. Yap. Sehingga seiring terus, sehingga keretanya atau ekonominya bisa jalan. Ya. Dalam mengambil kebijakan tentunya rembukan di antara dua pihak itu. Kemudian yang kedua, Ya. itu dalam otonomi ini Pemda mestinya membuat kerangka ekonomi yang jelas. Oke. Sehingga bagaimana kerangka mikronya, mesonya, dan Ya. makronya. Sehingga dunia usaha ini akan jelas kebijakan-kebijakan yang diambil, baik itu dalam situasi yang kecil maupun Ya. nanti menghadapi globalisasi ini seperti apa. Oke. Kalau perlu ini mendapatkan masukan dari dunia pendidikan perguruan tinggi. Oke. Nah, Ya, ya. ini monggo ini bisa Ya. dijalankan sehingga ekonomi ini bisa continue, bisa kondisi masyarakat juga bisa lebih Pulih lagi ya. Iya. ke Iya, depan. baik. Ya, terima kasih Romo Joko di Prambanan. Masukannya banyak banget loh dari masyarakat. Dari Romo Joko banyak sekali. Baik, Pak Huda, kalau terkait dengan apa yang disampaikan Romo Joko tadi, ada nggak sih saran dari Pak Huda dan rekan-rekan kepada pengusaha lah, dunia usaha di DIY saat ini? Ya, saya kira paradigma yang perlu kita benahi bersama ya. Kalau kita paradigmanya sekarang ini mau mencapai tinggi segala macam, bolehlah kalau ada roadmap-nya ke sana. Cuman Ya. kadang-kadang setting mental kita ini perlu kita atur menurut saya. Mungkin sekarang paradigmanya kita ubah dulu sedikit. Ya mohon maaf ya, sekarang kita bertahan dulu lah. Oke. Kita bertahan dulu, kita bagaimana bisa melewati masa-masa ini sambil kita melakukan planning-planning ke depan seperti apa yang bisa untuk mengembangkan. Tapi memang bertahan ini menjadi kunci ya sekarang Saat ini bisa ya? bertahan ya. Saya kira mindset untuk bertahan itu. Dan memang bertahan tidak bisa kemudian mengharapkan pemerintah semuanya. Iya. Nah, saya kira pemerintah sebagai stimulan, sebagai pembuatan kebijakan itu bisa. Tapi kalau kemudian kita mengharapkan dari bantuan-bantuan pemerintah, ini akan jadi sulit kondisi kita. Jadi menurut saya ada hal itu. Kemudian sisi pemerintahnya itu ada dua hal juga. Yang pertama adalah protokol kesehatan dalam berekonomi, yang kedua adalah sinergi. Gitu. Ya, kembali lagi ya dari sinergi. Tadi Pak Uda juga sudah menyampaikan sebelum kita jeda tadi ya. Baik, Ibu, kita masih punya waktu 1 menit setengah lah kurang lebihnya untuk menutup ini semua. Sebenarnya masih ingin ngobrol banyak karena masih koma tadi ya contoh-contohnya ya. Tapi bolehlah apa yang ingin disimpulkan dari apa yang sudah kita obrolkan hari ini? Jadi tadi bagaimana sebetulnya lebih ke seperti tema kita pemulihan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM gitu ya. Jadi bagaimana kita sama-sama gitu sinergi, kolaborasi ini yang terus selalu depan, dan bagaimana protokol kesehatan itu harus dipatuhi karena kita sudah sinergi, kolaborasi, kita jalan tapi protokol kesehatan nggak dipenuhi, mestinya kan ini nanti terpuruk lagi ekonominya. Lagi dong gitu seperti tadi. Ada klaster-klaster lagi, mestinya kan ekonomi juga tidak akan turun. Yang pasti kami berharap para pelaku bangkit gitu, mau tetap berkreativitas, bersinergi dan siap untuk melakukan adaptasi dari semua hal, bagaimana dari sisi model bisnisnya, bagaimana mereka juga harus beradaptasi terhadap kebiasaan baru ini harus dipenuhi. Termasuk ngomongin soal sinergi seperti yang disampaikan Romo Joko tadi, sinergi dari Dinas Koperasi dan Kadin misalnya, seperti itu ya yang terjadi ya. Kita sudah melakukan sinergi dengan Kadin, kita ada PKS dengan Kadin, dan ini kita selalu berbarengan, bersinergi bagaimana kita tidak seperti Pak sudah sampaikan tadi, ada yang namanya pentahelix. Saya tadi juga menyampaikan bagaimana di dalam pemulihan ekonomi kan kita pemerintah tidak mungkin bisa sendiri. Tadi ada akademisi, ada pembisnis itu kan Kadin juga masuk, ada media massa, ada komunitas, ada masyarakat, dan Pemda dalam arti kan pemerintah daerah dan pemerintah pusat mestinya ini kan juga saling sinergi seperti itu. Baik. Dan sebenarnya perlu juga sosialisasi lebih lanjut ke UKM-UKM bahwa akan ada kemudahan dana, kemudahan pinjaman, kemudahan persyaratan misalnya seperti itu ya. Baik, terima kasih sekali Bu Siwi. Mudah-mudahan program-programnya berjalan lancar. Pak Uda juga terima kasih untuk dukungannya kepada Pemda dan masukan-masukan juga terobosan-terobosannya. Tidak hanya Pak Uda sendiri tapi juga rekan-rekan di DPRD. Matur nuwun Pak Uda. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan acara kami hari ini. Kami pamit dulu dari bincang hari ini mengenai pemulihan
pemulihan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UKM secara efektif dan berdampak. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk kita semua. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Masih ada satu lagu lagi dari Nora and Friends setelah yang satu ini. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku yang menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu.